Oke, busuk. Kesini, Yurusa. Gagal kayaknya. Henshin. Nice. View Ranger. Terima kasih. View. Nah, Oke guys, tadi udah keren banget ultimate-nya di YouTube channel Bilar ini. Ada yang berubah jadi Power Ranger, terus ada yang berubah jadi apa nih? Kamen Rider. Kamen Rider, Apa namanya? Black Sun. terus sama apa sih Godam ya? Sama Power Ranger juga. Oh, Power Ranger. Oh, ini Power Ranger juga. Cuman ya before berubahnya lah. Oh, oke. Tapi by the way ini emang thanks to Lutfi ya. Iya. Dia udah provide out properti lah gitu. Emang tadi itu gimana sih makna-maknanya apa gitu tadi? Aduh. Sebenarnya sih tadinya gue mau bawanya kayak gini, justru mau bawanya yang Kamen Rider Kuga tuh. Kalau itu gue yang Kuga, ini ntar bertiga punya satu kesamaan. Sama Kamen Rider. Enggak, kan ini ada Power Rangers, Kamen Rider kan, cuman samanya itu dia kayak item yang atau ada sesuatu yang ditanam gitu di badan. Misalkan kalau Black kan dia Beta ini kan dia nyatu kayak cyborg kan, dibongkar dimasukin chip gitu. Jadi ini dia di dalam. Nah kalau ini dia kan ada ini nih robot-robotnya nih. Nah si robotnya yang ini tuh kan namanya adalah pokoknya namanya. Nah si robot yang ini tuh kalau yang merah ini dia dari kecil itu kan ada kayak soul robotnya gitu dimakan. Jadi dia nggak butuh kayak harus punya batunya buat manggil robotnya, tapi dia udah nyatu sama si robotnya itu jiwanya. Nah kalau si Kuga itu dia sama kayak ini, cuma bedanya kalau ini kan dia cyborg kan, dibongkar, dipretelin, ditaruhin chip gitu ya. Nah kalau yang Kuga itu enggak, emang belta tuh magis, jadi langsung nempel. Yang hijau kan warna hijau ya maksudnya? Bukan ya? Enggak, silver ya. Jadi itu sih intinya. Oke, ini tadi kan kita udah pakai cosplay yang keren banget gitu kan. Kita juga udah ultimate gitu. Ini pasti kita mau bahas tentang anime kan? Ada intrik-intriknya sih. Oh, ada pembahasan animenya? Iya. Oh. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang kalau tertarik yang misalnya ada acara-acara event atau sewa-sewa kostum bisa hubungin Lutfi di Instagramnya kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak cuma 3 ini doang, bahkan banyak ya. Enggak, Ada banyak kan? Aduh, doang ya 3 sama yang Kuga di rumah. Oh. Belum pengen lagi. Oh, cuma mainan-mainannya banyak. Ya, mainannya banyak lah. Ya kalau mau beli itu bisa nanti. Boleh info kalau itu. Oke. Kalau mau anime, aku udah siapin nih ceritanya, mudah-mudahan kayak anime juga ya. Oh, kayak anime juga. Tapi belum tentu anime. Tapi sebenarnya bukan anime ya, betul. Oh, ini bukan anime. Ya, manga lah. Manga lah. Oke. Ya, manga. Tentang kira-kira teman-teman bisa boleh tebak dari cerita yang aku akan bawakan sebentar. Manga, anime. Bayang ya? Ini sih pasti kayak ini apa namanya tentang kayak berantem mungkin ya. Nah, salah. Ya benar. Oh, paling nggak tahu ini kali ya tentang pahlawan lah, superhero menyelamatkan. Iya, itu make sense sih. Karena kita kan konsepnya begini. Iya. Langsung aja. Jadi kita buka adalah apa? Kosong. Ya, ini adalah kertas kehidupan. Jadi pada mulanya ada orang pertama yang menelusuri jalan di kehidupan.
Lama-lama lambat laun dia berjalan. Ada orang kedua yang berjalan juga di seberang jalan sana. Oh my Oke. god. Oke. Hingga akhirnya mereka bersepakat untuk bertemu di satu titik yang sama. Tet, tet. Mereka akhirnya membentuk sebuah perjalanan garis cinta. Mereka saling melengkapi satu sama lain. Mereka saling membantu satu sama lain hingga kehidupannya menjadi lebih berwarna. Oh, oke. Namun, entah dari mana muncul garis orang ketiga. Semakin dalam, dan semakin lama, orang garis ketiga itu masuk. Perlahan namun pasti, akhirnya hal itu membuat apa yang sudah dibangun rusak begitu saja. Ini pasti mau bahas ini Kira-kira sih. bahas apa? Ini mau bahas percintaan di Naruto nih ya. Iya. Kayaknya nggak ada juga perselingkuhan. Oh, bukan di Naruto berarti. Oh berarti ini kayaknya Doraemon. iya. Sama Nobita pada Kisugi. Iya benar. Itu Ditikung kali ya. sama Nobita. Oh, ini mau bahas Nobita yang kayak gitu kan, Nobita diselingkuhin gitu bukan? Hah? Enggak juga sih. Oh, enggak juga. Berarti perselingkuhan di apa nih? Perselingkuhan dalam kehidupan. Aduh, nggak ada hubungan coba. Oh ini sosok-sosok yang terluka akhirnya bangkit kembali untuk jadi pahlawan. Oh iya betul Oke, betul oke, betul. oke, betul. oke. Tapi bener, kalau di ini ya di backstory-nya sama. Ceritanya berawal dari bukan patah hati sih, tapi lebih ke pengalaman kelam ya dalam hidup tuh. Masuk. Kayak yang ini dia dikhianati kan sama organisasi sendiri, terus sama endingnya sama adiknya dikhianatin sampai akhirnya ya gitulah merekam nyawa dua-duanya kayak gitu kan ya kira selesai. Kalau yang ini dia dikhianati kakaknya sendiri. Astagfirullahaladzim, kakak. Ya akhirnya ini sebenarnya ini bukan raja yang resmi. Ini raja yang merebut tahta kakak karena kakaknya tuh udah membelot lah, tapi sebenarnya membelotnya dalam arti baik adalah plot twistnya intinya. Jadi sama. Kalau ini nggak tahu sih, nggak nonton banget. Cuman intinya ya kayaknya semua superhero banyak dari pengalaman atau cerita yang ini kali ya, yang mungkin kelam, maksudnya menjadi akhirnya motivasi titik balik dia untuk bangkit kan, gak jadi superhero guys. Kira-kira memantik sesuatu, Lutfi, mengenai tema hari ini? Iya. Kita bahas perselingkuhan ya. Jadi emang tentang kayak kehidupan ya, walaupun di awal kita sakit, tapi di situ menjadi bahan bakar untuk menjadi superhero bagi keluarga kita. Oke, sip. Kita aja udah menjalankan peran menjadi raja. Ya, kita topik berarti ini kan perselingkuhan. Jadi ya kadang kan ada aja orang kan tiba-tiba hubungan lagi adem-adem kayak gitu. Ya terlihatnya adem, tapi tahu-tahu salah satu pihak tuh berselingkuh gitu. Jadi kita mau bahas nih lebih dalam gitu tentang apa sih selingkuh itu, apa penyebabnya dari sisi terapis dan dari sisi superhero. Sisi cowok apa aja lah. Apa segala aspek Sudut pandang pribadi. pribadi ya, pengalaman masing-masing. Betul. Ya, jadi memang kan biasanya itu kalau perselingkuhan ya biasanya itu kan terjadinya karena memang di salah satu pihak mungkin merasa tidak terpuaskan dengan hubungannya, mungkin juga dia kurang mendapat perhatian atau dia merasa ada yang lebih menarik kayak gitu. Jadi memang seringkali dilandaskan pada kebutuhan-kebutuhan yang biasanya itu nggak dipenuhi, nggak terpenuhi kayak gitu. Nah, mungkin dia sharing pengalaman kayaknya yang ini lah paling banyak pacaran. Enggak lah, nggak ada pacar ini.
Ya, kalau saya nanya saya yang selingkuh sih. Saya ya. Saya yang selingkuh. Ya Kenapa? Ya. Kan biasanya kita dari sisi sisi cowok biasanya kan. ini cewek. Ya, dari sisi ini ya, biasanya kita dari Korban. sisi yang tersakiti ya. Tersakiti. Oh iya, iya. Nah, ini dari sisi Pelaku. gimana nih? Dari sisi Nah, baru denger juga sih ya, yang ada yang ngaku gitu kalau selingkuh gitu. Ya enggak lah. Tapi intinya ya itu sih masa-masa kecil, maksudnya enggak kayak sekarang lah. Oh. Ya Masa biasanya kecilnya pas kapan? ya Kuliah. enggak. SMA lah SMA. Oh, SMA lah SMA. Kan udah lama ya. Kecil amat gitu. Iya. Ya berarti apa masa dulu lah dulu. Oh, iya. Dulu lah ya. Ya begitu ya karena memang tadi sebenarnya benar ya karena ada yang nggak dipenuhi atau kayak biasanya kan yang sering terjadi tuh ya kayak ketika kita berpindah ke tempat baru biasanya nih kayak misalkan dari transisi misalkan dari SMP ke SMA atau SMA ke kuliah kan pasti bakal ketemu orang-orang baru nih ya tadi benar tuh notabene bakal ketemu orang yang mungkin lebih menarik terus ya kan posisinya juga dalam hati nggak tahu kan maksudnya si pasangan kita juga kalau kita di sana ngapain segala macam ya jadi kayak merasa punya peluang dan chance aja buat ngambil langkah itu gitu ya cuman ya belum mikir maksudnya sampai akibat sefatal apa gitu kan maksudnya jadi ya udah jalanin aja deket sana sini gitu maksudnya cuman dalam arti yang memang biar keren aja gitu maksudnya zaman itu kan kayak mikirnya kalau ada temen nanya misalkan kayak lu pernah ini enggak gitu pernah selingkuh enggak atau apa gitu kan kayak ya punya value aja mau disampein gitu ya istilahnya sih karena memang belum ngerti juga kayak belum pernah ngalamin juga mungkin ya perasaan kayak diselingkuhin tuh kayak apa jadi kayak emang di timing yang bener-bener nyoba nyari ya tantangan gitu ya sampai akhirnya dapat pengalamannya sendiri udah tuh baru ngerasa kayak ya ternyata kayak gini gitu maksudnya apa-apa jadi panik apa-apa jadi khawatir apa-apa jadi nggak tenang kan segala macam barulah tuh punya mikir kayak kayaknya udah nggak bisa begini gitu maksudnya kalau gue kayak gini terus maksudnya di pikiran ya ngerasa sendiri aja tuh nggak tenang kan kayak apa-apa tuh jadi benar-benar harus tahu apa-apa jadi harus benar-benar dikabarin gitu jadi kira memutuskan ya udah ya emang kayaknya udah gak usah gitu lagi kayak gitu Apa perasaan-perasaan lu Vi ketika udah ketahuan kan ketahuan ketahuan kayak apa yang lu rasa gitu ya yang pertama pas kalau lagi selingkuhnya nih ya kayak orang kucing-kucingan aja ketakutan kayak misalkan lagi ngapa-ngapain tuh jadi harus bener-bener ngeliat jalan takut ada orang lihat terus ngadu kan gitu kan yang paling sering terjadi jadi kayak punya pikiran kayak kalau jalan ada misalkan tiba-tiba ada temen gue lewat terus temen gue ngurut pacar gue gimana jadi setahun kayak gitu tuh pemikiran-pemikiran yang terancam lah istilahnya takut gitu kan terus juga ya apa-apa tuh jadi benar-benar tertutup gitu kayak sampai bahkan lu punya ya WA harus punya dua kan ada tuh ya kayak fitur apa namanya apa sih namanya tuh kalau aplikasi Bumble ada jadi kayak ini loh kayak pokoknya bikin room lagi sendiri handphone baru gitu kan tapi di HP yang sama nah itu tuh beda nah di WA ini buat ini buat atau WA ganda ya WA ganda atau kalau sekarang udah ada tuh fiturnya bisa ganti akun sendiri kan tanpa harus ganti HP atau si pacar di WA si-nya di Line jadi kayak beda platform jadi kan biar kayak istilahnya nggak ketara banget kan nggak kayak gitu ya akhirnya sampai di timing ya namanya kita nggak pernah tahu ya namanya hari apes kita nggak pernah tahu namanya ya itu namanya ketahuan tuh nggak ada di kalender kan ya tiba-tiba entah kenapa nongol notifnya udah di udah di silent lah istilahnya udah di nggak bisa nih dibisukan itu kan segala macam tiba-tiba nongol di timing emang bener lagi main ya udahlah kalau kayak gitu udah kepalang mau ngomong kan biasanya sering keluar kata gini kan aku bisa jelasin cuman ya kalau udah ketahuan kayak gitu udah benar-benar ketiplok kayak gitu kita mau jelasin kayak apa juga nyatanya udah masuk ke jurang gitu lo mau bangun lagi tuh udah rusak badan ini udah nggak kuat buat bangkit gitu kan jadi akhirnya ya udah memilih untuk ngaku aja. Tadi kan lu sih bilang ya kalau misalkan gak enak rasanya kucing-kucingan dan segala macam. Tapi bukankah ketika selingkuh itu terkadang
orang tersebut itu memang mencari sensasi kucing-kucingan itu ya. Jadi ketika tak ketakutan, ketahuan, justru itu malah membuat hal yang lebih seru katanya biasanya gitu. Ya memang ada serunya, jadi kayak benar-benar ya apa ya, belajar buat bener-bener tertutup gitu, maksudnya lebih benar-benar jadi kayak apa ya, hubungan yang ya bener-bener nggak ada yang tahu gitu loh. Cuman jadinya ya kayak ada perasaan juga, kayak nggak tenang, kayak ya nggak pengen begini, ya pengennya tuh ya udah gitu layaknya biasa, cuma kan nggak bisa. Nyatanya emang ya hubungan kita itu di atas hubungan dengan orang juga kan, kayak gitu. Dan nyatanya ya terkadang itu kan apa ya, ketika kita udah masuk ke lubang itu dan kita tahu maksudnya si wanita yang lain ini punya sisi yang menarik juga buat kita tuh, kadang ya tadi benar, jadi punya adrenalin untuk pengen terus nyoba. Karena ketika misalkan nih contoh di partnya si pacarku nih, si A, bukan selingkuhan ya, si pacarku si A ini lagi nggak ada, terus kita butuh nih kayak teman telepon kah, teman ngobrol, kita bisa lari ke si B. Begitu juga pas si B-nya nggak ada, ya ke si A lagi. Cuma tetap aja nggak tahu. Jadi kalau kayak kita lagi jalan, ya takut kita tiba-tiba kegep sama selingkuhan kita atau kegep sama pacar kita sendiri. Oh jadi ini momennya itu selingkuhannya pun juga Nggak tahu, nggak tahu. Lu punya pacar. Nggak tahu. Bener. Wow, Seganteng itu berarti Lutfi. ganteng Afi. Walah. Bensen ditutupin. Oh iya. Enggak, tapi ini gue penasaran deh. Maksudnya Enggak lah. Apa namanya? Emangnya pas sama pacar tuh nggak nge-share di sosial media gitu? Enggak. Zaman SMA itu bener-bener belum, bukan apa ya, punya. Karena paskib kayak punya gengsi aja gitu, kayak kalau gue post sama pacar itu tuh kayak ngerusak image aja gitu, kayak nggak profesional, ngerti nggak sih om bahasanya? Ini kayak bener-bener tertutup itu. Wah, karena pacarnya satu lingkungan nggak? Enggak, enggak. Oh tetap aja. Jadi kayak ada feel yang enak aja, jadi kayak takut ya, tetap ya tadi mungkin ya dasarnya kayak takut ada orang lain yang tahu, terus jadi nggak suka sama gue kayak gitu. Berarti lebih ke ini ya, lebih takut fansnya pada hilang. Iya. Kayak gitu. Menarik. Ini sebuah pengakuan yang kuat juga. Iya, dahsyat sih. Jago sih. Iya. Cocok memang jadi superhero makanya. Iya. Karena kan mengakui masa kelam itu sulit juga sih. Maksudnya nggak semua orang bisa berani mengakui kekelamannya kayak gitu. Apalagi dan pas masa-masa remaja yang identik dengan pencarian jati diri, nyoba-nyoba hal yang baru kayak gitu. Kalau sekarang kan ya kita bisa lebih panjang lah mikirnya. Itu kan kalau masa-masa remaja kan, apalagi dorongan sama teman kayak gitu, ngikutin apa yang jadi tren di dalam pertemanan kan pasti lebih mudah terbawa kan kita. Untung nggak jadi villain kan. Oh, Iya. Kalau jadi villain nggak di sini dia. Iya. Ya itu sampai akhirnya tuh ya emang nggak ada yang baik ya kalau kita udah nge-start hal yang nggak baik gitu, maksudnya. Ya endingnya ya udah nggak sama dua-duanya. Dan artinya memang di sini emang Lutfi udah dari awal niatnya emang pengen selingkuh ya. Ya ada pengen kayak tadi kan awal-awalnya kayak takut kalau misalkan ku posting mungkin ku sama pacar, takut orang lain jadi nggak suka, jadi nggak ada celah lagi nanti misalkan buat ngobrol, buat deket. Karena kan orang pasti gini nggak sih, kalau kita punya pacar pasti kayak cewek nih atau siapapun ya, kalau cewek berarti cowok ya, berarti kayak ada gap aja, kayak nggak enak gitu, ada perasaan jadi kayak nggak bisa lebih dekat, nggak bisa lebih intens gitu kan, bisa ngobrol atau apa, karena yang di pikiran lawan bicara kita tuh pasti pikirnya Udah ada pacarnya. takut pacar kita marah, takut kita apa kan, jadi benar-benar berpengaruh itu gitu. Berarti Lutfi ini ya bilangnya ke pacarnya itu maaf ya nggak boleh nge-share di sosial media dulu soalnya terkait dengan paskibra gitu-gitu. Alasannya itu atau ada alasan lain? Nggak, alasannya gini sih dulu, kayak udahlah nggak usah, itu juga maksudnya biar kayak nggak justru nggak ningkatin celah untuk kayak orang buat ngedeketin, karena kan ya udah ya biasa aja gitu. Terus juga nomor 2 kayak mikirnya nggak tahu ya, zaman itu tuh zaman SMA itu mikirnya alay sih, kayak orang tuh posting pacar tuh alay banget gitu, kayak Kalau ngomong ke pacarnya apa? ya kayak tadi kayak misalkan udah nggak usah, nggak apa-apa kayak gitu, Alay gitu, jangan. udah nggak usah, ntar aja kali lo kalau misalkan emang bener-bener bagus atau emang kayaknya kitanya juga udah bener-bener mau serius, baru kayaknya enak gitu. Cuman kan waktu itu juga akhirnya mau tuh nurunin ego, ya udah nggak apa-apa,
tapi ya di private tetap kayak ya untuk close friend aja. Akhirnya ya cuma tetap aja kan ya kayak gitu juga kucing-kucingan gitu akhirnya. Itu ditambah ya tadi kan karena selingkuh juga. Jadi kalau posting biar kata kita nge-hide si selingkuhannya ini tapi ada temennya yang ngeliat Oh iya. terus ngomongin Iya. nggak sengaja misalnya kayak kemarin si Lutfi tuh punya pacar tahu, terus dia ngomong siapa punya pacar itu pacar gue, udah tuh berabe kan kayak gitu. Terus mereka sempat berkomunikasi nggak mereka berdua? Si sama pacar ini Iya. nggak kenal sebenarnya, cuman pas ketahuan Iya pas ini ketahuan nih. ngobrol langsung. Ada nggak tahu tuh langsung ketemuannya. Tembakan sih kalau langsung. Endingnya kayak ya mungkin karena mungkin si cewek sama si dua wanita ini tuh kayaknya juga ya udahlah si Lutfi juga kayak gini sama gue, jadi sama-sama kayak udah ngerasa udah capek gitu, jadi ya udahlah sama-sama aja udahanin gitu. Jadi si selingkuhannya tiba-tiba mutusin tanpa alasan, terus tiba-tiba si cewek yang pacar gue ini ngomong gue selingkuh, jadi kayak gimmicknya si selingkuhannya itu nggak tahu, padahal tahu. Nah pas ketemu langsungnya baru ngomong, gue udah tahu si pacar lo ini gitu, gue udah ngomong sama dia, makanya gue pura-pura kayak gitu aja, udah selesai. Lu lebih sayang sama siapa sebenarnya? Atau mungkin satu sayang satu nggak sayang? Kalau pertanyaan kayak gini susah, ya pasti sama-sama sayang lah, sama-sama. Cuman kan dalam Ada istri. tapi ya konteksnya kan maksudnya ya apa ya? Ya sama lah intinya, sama-sama. Sama. Iya betul-betul karena plot twistnya adalah si selingkuhan itu justru cewek yang lama banget tuh suka. Pas selingkuhan cewek yang lama Udah gue suka, cuman waktu itu punya pacar. Kenapa nggak diputusin aja pacar yang lama? Pacar yang pertama itu. Kayak gimana ya? Gue tuh selalu mikir kayak gini, kayak kalau cowok minta putus tuh kesannya udah pasti ketahuan mau ada macem-macem. Jadi kayak nunggu timing ceweknya aja deh yang ngomong kayak gitu. Nah berarti dirimu ada usaha untuk kayak bikin suatu gitu ya? suasana buruk kayak itu enggak juga? Nggak ada. Jadi kayak emang bener-bener coba berusaha pelan-pelan nih, kayak misalkan contoh ya nih, ngilang chat, pernah dicoba nih ngilang chat nggak dibalas-balas sehari, tetap aja di telepon malamnya ngomong nih kayak aku mau kamu segimana pun nggak apa-apa gitu, asalkan ngomong udah. Jadi kayak mau aku ngapain kayaknya nih nggak bakal ada poin negatifnya gitu, bakal tetap akan menarik lagi ke aturan awal, gue tetap sayang sama lu, udah lu kayak gimana juga tetap sama aja gitu. Jadi ya udah gitu, mau speak up masalah selingkuh ini, kalau ketahuan kan pasti si cewek yang selingkuh ini marah, dia apa sosmed atau apa, nama baiknya berantakan. Jadi benar di sirkum yang benar-benar serba salah. Gitu intinya. Kebayang. Iya. Berat ya? Berat sih. Emang susah banget. Jangan. Kan kudu modal juga lebih banyak. Kayak ngajak main kan, apa segala macem. Ada yang pernah dengar quotes gitu bahwa kalau memang benar-benar cinta itu nggak ada orang kedua. Nah jadi kemungkinan nih yang menjadi cinta yang tulus itu adalah yang kedua, karena nggak ada yang ketiga. Gitu. Sama ini nggak sih, teruji sama waktu juga sih. Terhalang oleh waktu. Maksudnya kalau kita bilang aku setia samamu, aku sayang samamu, dan itu kan dibuktikan lewat berjalannya waktu kan, nggak bisa berjalannya kata-kata saat itu juga kan. Kita lihat endingnya, apakah memang masih stay sama pasangannya untuk saat 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan ya. Maksudnya pembuktian dia akan setia itu ya emang harus berdasarkan waktu nggak sih? Tapi waktu itu menarik sih Om. Iya benar. Karena sebenarnya kalau menurutku ya, waktu itu nggak matters banget untuk menentukan bahwa itu cinta. Karena bahkan seringkali yang sering berjalan itu adalah kayak mereka nggak mau udahannya karena waktu yang sudah berjalan lama gitu. Jadi sayangnya itu kepada waktu, sayangnya itu pada investasi-investasi yang sudah dikeluarkan gitu, bukan kepada si subjeknya kayak gitu.
Aku setuju, makanya kalau kita mau bandingin kualitas itu, waktu tuh nggak nentuin, karena ya banyak juga nyatanya orang-orang yang pacaran sampai di tahun 8 tahun. Mungkin kita nggak tahu ya, di luarnya baik-baik kan, dalamnya konfliknya kayak apa, atau ya apa yang terjadi itu seperti apa gitu. Makanya memang yang paling itu kualitas itu sebenarnya nggak ada patokan tertentu dan khusus, karena ada aja nih orang yang mungkin kelihatannya biasa aja tapi tiba-tiba menikah kayak gitu, atau yang kayak pacaran lama-lama ini agak menikah, atau ya pacaran lama bisa menikah, kan itu semua punya plotnya masing-masing kan, ceritanya ya kita nggak pernah tahu gitu. Makanya ya istilahnya, tapi kalau misalkan kayak pacaran lama itu juga atau kayak berhubungan lama, setidaknya mungkin menurutku yang bisa jadiin kayak apa ya, garis penentunya tuh lebih ke ini aja sih, lebih ke punya komitmen aja sih bahasanya, walaupun punya konflik ya, tapi at least pasti punya komitmen kenapa dia bisa bertahan. Misalkan kayak ya walaupun nantinya saya gimana pun hubungannya, entah ya ada berantem atau perselingkuhan di dalam itu, tapi bertahan nih sampai 7 tahun. Tapi kenapa sih? Karena komitmen, karena ada ya apa yang mau dicapai gitu kan, dalam arti kayak gitu. Ya gitu sih. Sudut pandangnya ya itu, komitmen itu kan bisa dilihat berdasarkan waktu ya, kayak misalkan aku setia samamu, tapi kalau misalkan setahun lagi tiba-tiba dia langsung nggak setia dan proses selingkuh dan pasangan yang lain, kan berarti kan komitmennya jadi gugur kan. Dan itu kan bisa kelihatan dari berjalannya waktu di akhir-akhir masa dia, entah kayak misalkan pada akhirnya punya pasangan terus menikah, terus aku setia samamu, terus habis itu ternyata 2 tahun lagi dia berselingkuh kayak gitu segala macamnya, kan berarti langsung gugur kan komitmennya, dan kelihatan bisa terverifikasi bahwa dia komitmen ketika misalkan pasangannya mati kayak gitu, mati meninggal misalkan kayak gitu. Jadi kan kayak ya ini setia sampai pasangan sampai sehidup semati kayak gitu. Jadi kan komitmennya itu langsung terverified gitu, teroke kayak gitu, teraccept karena memang udah teruji sama waktu dan dia sampai berjalan di garis finish kayak gitu sih maksud aku sih, bukan yang soal pacaran udah lama atau bangun relasi udah lama. Dan ya memang itu jadi 2 hal yang berbeda soal masalah waktunya sih. Jadi istilahnya dalam waktu sekian teruji tidak melakukan perselingkuhan gitu ya. Tapi kalau misalnya ini gimana Om? Jadi dia di tengah-tengah hubungan komitmen itu ada dipanggil, Bapak iklan dulu. Lancar gue beneran. Jadi kalau misalnya di tengah-tengah hubungan gitu, di tengahnya dia nggak ketahuan dia selingkuh, berarti menurutku kayak lebih kayak ini nggak sih Om, kayak pengujiannya itu emang untuk kepada diri sendiri gitu. Karena maksudku kalau emang misalkan based on time gitu, berarti kan hanya diri dia aja yang tahu kalau dia tuh nggak selingkuh gitu. Menarik gitu sih sudut pandangnya. Memang pada ujungnya sih selingkuh yang bisa dilihat ya karena ketahuan. Kalau nggak ketahuan mungkin ya nggak tahu, bukan selingkuh. Orang tuh nangis kan ketika aku selingkuh gitu. Jadi mereka tuh nangis sebenarnya bukan karena selingkuhnya, tapi karena ketahuan selingkuh. Iya. Tapi mending di tengah-tengah. Ada temenku malah di awal. Jadi emang ya tadi nggak ketahuan. Jadi posisinya emang sama-sama nggak tahu gitu ya. Terus berjalan waktu, ya namanya, aku bilang ya namanya selingkuh mah. Iya mau segimana pun, namanya kita nyimpan bau busuk, ya pasti kecium juga. Walaupun memang ya mungkin waktunya berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lama. Ya kita nggak pernah tahu ya, ketahuan. Tapi endingnya baik karena gini. Menurutku juga ada kan, pernah dengar nggak istilah gini kayak selingkuh itu tuh penyakit. Pernah dengar nggak? Kayak kambuhan. Udah selingkuh, pasti bakal punya selingkuh-selingkuhan. Iya. Pasti kan kayak gitu. Gimana kalau? Itu menurutku nih ya. Menurutku ya, itu bullshit. Oke. Itu bullshit. Menarik. Kenapa? Karena gini. Karena ini aku dari sudut pandang aku tadi. Iya. Ketika aku udah ngalamin sakit hatinya gitu ya, aku diselingkuhin balik gitu ya. Akhirnya punya titik balik, punya turning point. Aku sempat diselingkuhin balik. Tapi sama siapa? Beda. Pasangan yang beda lagi. Bukan 2 orang itu. Bukan beda lagi. Setelah itu lah pokoknya masih zaman-zaman SMA ke kuliah lah kayaknya. Sempat ngalamin juga. Itu jadi turning point juga. Selingkuh apa yang dilakukan? Ya gitu, ketemuan, kayak jalan. Ini menarik. Aku ada pembahasan ini. Apa? Ya lu dulu deh, selesaikan dulu. Ya kayak gitu. Kayak intinya ada titik baliknya gitu. Kayak mikir lagi kayak
kalau gue tahu perasaannya nggak enak, ya gue juga nantinya jangan mulai lagi. Kayak ya udah berusaha, kalau emang akhirnya semenjak itu ya, itu kan aku sempat pandemi itu ya 2020 2021. Itu bener-bener nggak pacaran sama sekali, bener-bener selektif banget akhirnya setelah itu. Kayak bener-bener gue kalau masih belum mau jangan dah gitu. Jangan dulu. Karena takut kayak gitu lagi. Ntar kalau ngeliat orang lain lagi kayak punya pemikiran buat nyoba lagi. Karena ini ya, karena tuh sebenarnya kalau mau beli lebih dalam lagi, selingkuh itu ternyata subjektif selingkuh. Gitu. Karena terlebih untuk orang yang kalau Vika tadi kan memang sudah mengakui ya, jadi bahwa itu memang tuh fix itu berselingkuh. Tapi fokusnya pada kayak yang pacar Lutfi yang tadi diselingkuhin itu juga bisa subjektif juga tuh. Jadi batasan-batasan selingkuh tuh setiap orang itu berbeda-beda. Betul. Jadi kayak ada yang mereka sepakat bahwa hanya chat aja sama lawan jenis Selingkuh. Itu ada yang selingkuh, ada yang enggak selingkuh. Terus ada juga yang mungkin kayak itu tadi, kayak jalan berdua, ada yang anggap selingkuh, ada juga yang enggak juga. Jadi menurutku memang kalau untuk dibahas menjadi patokan secara keseluruhan memang nggak bisa gitu, bahwa memang itu harus yang kesepakatan bersama gitu. Beda cerita ketika memang si orang ini tuh sudah mengakui itu gitu bahwa itu selingkuh. Tapi menurutku poin utamanya adalah dan ini bisa dijadikan patokan universal, tapi yang bisa mengetahui ini adalah diri dia sendiri yang melakukan pelakunya ini. Yaitu adalah ketika berinteraksi seseorang dengan membawa emosi, dengan membawa perasaan. Nah itu sudah masuk baru tuh selingkuh kayak gitu. Tapi yang mengetahui itu kan pelakunya, dan seringkali memang tidak disadari, lebih ke tidak mengungkapkan itu sih kayak gitu. Dan selingkuh itu ada banyak, ada ya otomatis fisik udah pasti ya, selingkuh fisik ada, tapi fisik pun juga belum tentu ya, belum tentu dia selingkuh gitu. Terus berhubungan seksual, terus juga kita kangen sama lawan jenis teman kita, atau kita kangen sama mantan, atau kita merasa sayang sama orang lain, itu juga termasuk selingkuh gitu. Jadi itu selingkuh perasaan gitu. Jadi intinya kalau untuk pastinya itu membawa emosi-emosi itu gitu. Oke. Makanya memang benar sih ya sebenarnya. Lebih ke kita aja sih, kalau dari pengalamanku yang sekarang ya, lebih ke bukan membatasi, tapi lebih ke punya roda-rodanya aja ya. Tadi benar, kayak ya ada beberapa hal yang kayaknya patut untuk dicurigai, misalnya kayak hal-hal mungkin ada komunikasi konteks sama orang yang di luar, kayak even ya pekerjaan, rekan dekat, atau kayak something ya teman sejawat atau organisasi kayak gitu. Maksudnya yang emang ada konteksnya nih, kebutuhannya untuk kita berkomunikasi gitu. Nah kalau misalkan ada orang random pun misalkan ya lawan jenis gitu misalkan, biasanya bakal lihat dulu nih ya kayak sampai mana kan maksudnya gitu. Kalau misalkan yang tadi ya yang chat itu mantan atau something yang orang punya perasaan ke dia, terus tapi si wanitanya ini nggak naruh perasaan dan bisa ngatain ngomong ya udah gitu, enggak gue nggak mau gitu, ya udah enggak. Tapi menurutku selingkuh itu ibarat anak-anak mencari stimulasi. Ya itu benar. Nggak bisa kita tahan. Kalau kita tahan, kita hanya mendelay saja. Sama kayak anak mencari stimulasi sesuatu, kita tahan, nanti ujungnya dia akan balik lagi, nyari lagi. Nah, sama juga ketika kita melarang pasangan kita untuk tidak berselingkuh gitu. Ketika memang dia punya bakat berselingkuh gitu. Ketika memang masih ini ya, masih belum insaf, beda lah ya. Nah itu dia satu saat dia akan mencari celah-celah itu lagi gitu, entah by chat, entah by ketemu langsung atau ngomong langsung kayak gitu. Makanya memang kalau dariku, menurutku memang untuk hal-hal yang seperti itu, menurutku memang sebaiknya kita pendam aja. Karena kalau misalkan kita ungkapkan keresahan kita bahwa kamu jangan selingkuh, kamu jangan ketemu cowok, kamu jangan ini, kamu jangan ini, justru itu malah bahaya. Bahayanya adalah seringkali kan ketika hubungan itu pasti ada
suatu hal yang buat kita tuh berdua jadi hubungan jadi nggak sehat ya. Mungkin kita ngambekan, mungkin kita emosi. Nah itu nanti si pasangan kita ini secara nggak langsung atau secara nggak sadar itu akan melakukan hal-hal yang dibenci oleh pasangan kita. Secara tanpa dia sadari kayak gitu. Nah, makanya menurutku kayak hal-hal yang gak nyaman apapun, gak nyaman dalam artian ke si pasangannya ya, kayak gitu. Lebih baik emang gak diceritain. Lebih kayak gitu. Kalau kayak gitu bikin ini nggak sih sebenarnya kayak kan soal kayak tadi dirimu menganalogikan soal stimulasi ya. Sedangkan ketika mencari sebuah stimulasi kan ketika ditahan itu pasti tubuh terguncang nggak sih, kayak kita menahan upacara terus padahal kita nggak bisa berdiri lama gitu, jadi kayak pasti tubuh kan berontak kayak gitu, berontak gitu. Terus apalagi soal masalah cinta kayak gitu dimana dia ada tiba-tiba kayak punya stimulasi ingin melakukan perselingkuhan kayak gitu, tertarik dengan yang bukan pasangannya, terus dia kayak menahan diri dan gak melakukan apa-apa. Bukannya itu malah jadi kayak bom bunuh diri nggak sih atau gimana? Pertama kalau untuk upacara dia berdiri lama, menurutku sih itu bukan termasuk dalam pencarian stimulasi. Itu lebih ke kayak kehabisan energi otot. Makanya dia jadi lemas macam kayak gitu. Soalnya kayak refleksi diriku, aku tuh kan namanya kalau misalnya diem tuh pasti malah ngantuk. Makanya kalau kalau nunggu pun pasti goyang-goyang kaki. Lebih kayak nunggu duduk gitu ya. Biar bisa aku stay gitu, bertahan, biar fokus. Kalau diem malah jadi malah ngantuk kayak gitu jadinya kayak gitu. Iya, makanya kan ada yang bilang ya bahwa kayak ada sisi bilang kayak perselingkuhan itu tidak bisa terobati katanya. Tapi memang kalau dari tadi kan memang kayak ada titik baliknya ya. Ada suatu BEM gitu, jadinya secara perilaku menahan stimulasi itu gitu. Jadi makanya maksudku memang makanya ketika memang dia udah ada perasaan-perasaan ingin selingkuh, biasanya memang di hubungan yang memang belum menemukan titik baliknya, biasanya akan susah gitu untuk stop itu kayak gitu. Karena ada rasa keinginan terus yang ingin melakukan selingkuh itu sampai dia terpenuhi itu. Nah, tuh mau nambahin nih. Nah, selain itu nomor 2 juga kayak aku nggak tahu ya, tapi sampai di titik kayak ngelihat satu perempuan ya, misalnya pacarku yang sekarang lah misalkan, sampai kayak udah nutup mata dari mata yang lain, kayak benar-benar udah punya semuanya ya. Misalnya maksudnya ini kan cantik itu relatif ya, nggak sama orang sama. Misalnya yang menurutku tuh ini gitu, punya pasanganku sekarang misalnya gitu ya. Ya pas aku udah ngeliat dia itu udah cukup, kayak ya kemana-mana tuh udah pede, bahkan sampai udah kayak udah nggak mikirin segala macam. Yang tadi aku bilang misalkan posting foto alay, jadi udah nggak mikirin alay. Ya menurutku ya udah gitu. Ya berarti emang udah enak gitu. Maksudnya mau ngapa-ngapain, jadi mau kayak ya tadi sih mau ke tempat apapun, mau ke tempat kayak udah punya ini loh, udah punya ya blockingnya. Nggak harus disuruh-suruh, kayak ya udah emang udah nggak mau aja. Jadi kan intinya kan memang dari sisi Lutfi yang udah merasa semua itu udah terpenuhi kan dari sisi pacarnya Lutfi kan. Jadi emang udah terpenuhi kebutuhan Lutfi gitu. Nah makanya tadi kan kalau misalkan tadi dibilang mungkin kalau nggak nemu ya orang yang maksudnya cuma sekedar mungkin pacaran ngejar gengsi, mungkin ya kayak udah nih pacar lah. Ya mungkin ada perasaan selingkuh, tapi mungkin karena udah punya poin tadi lebih coba buat nahan, cuma lebih buat ya prevent aja, kayak ya jangan deh tahan-tahan, bertahun-tahun lama-lama makin dalam ya gue cinta kali kayak gitu. Aku mungkin karena kebawa ya proses belajar bahwa emosi itu menurut di dalam buku bacaan emang nggak bisa langsung dihilangkan begitu aja, kayak kalau perlu ya ngakuin aja, tapi mungkin dalam diri sendiri oh ya cewek ini cantik kayak gitu ya, mungkin bisa lebih cantik daripada pasanganku, tapi udah cukup cantik doang, tertarik doang, karena kan itu dorongan naluri ya kan, yang sesuatu yang kita melihat cewek yang cantik itu berdasarkan apalagi bayangan pribadi mengenai cantik itu kan relatif, dan oh ternyata ini cantik menurut subjektivitas kita, oh iya udah cantik, tapi ya udah cukup tertarik aja kayak gitu, tapi kan bentengnya adalah habis itu kemudian berpikir bahwa ya aku udah punya pasangan dan aku tahu lebih kurangnya dia dan dia tahu lebih kurangnya aku, dan ya rasa itu lebih besar daripada sekedar
mengapresiasi cantik dan nggak Betul. nggak bisa mengalahkan hal-hal yang udah terjadi kayak yang udah terjadi sebelumnya dan itu sih mungkin, tapi kalau kita beda pendapat sih nggak apa-apa, maksudnya kenapa Iya. aku bilang akan lebih baik mendingan diungkapkan, bukan berarti ngomong sama orang, tapi udah akuin aja, oh iya aku ngelihat dia ini cantik, terus entah mungkin kayak bikin jantung berdebar-debar ya naluri ya, kita sebagai laki-laki kan pasti punya Ya tetap dorongan ada. seperti itu. Tetap ada, gitu. pasti. Menurutku itu bukan selingkuh. Kalau itu bukan selingkuh gitu. Jadi itu hal yang wajar ketika kita suka akan sesuatu, kayak misalkan kita suka sama HP iPhone misalnya, kan belum tentu arti kita harus memiliki itu gitu. Jadi perasaan-perasaan kayak suka sama sesuatu hal itu memang betul hal yang wajar, karena memang kita makhluk sosial, memang kita makhluk yang suka mengagumi akan sesuatu. Lain cerita kalau kita interaksi ke situ dan kita memberikan perasaan-perasaan cinta ke seseorang itu gitu. Jadi beda kalau misalnya hanya mengagumi saja. Tapi berarti lebih ke kalau ada actionnya ya something tadi berusaha kayak ya mendekati atau apa baru masuk ke kategori selingkuh. Iya. Tapi aku tadi juga mau ini aku beda pandangan aja sih sebenarnya. Iya, sebenarnya yang tadi mana yang tadi tuh kata-katanya. Yang kalau kita punya masalah atau konflik pribadi terus kita jangan diungkapin. Nah itu kalau aku juga mungkin ada beberapa yang kayaknya nggak perlu. Tapi kalau misalkan emang yang udah bener-bener kayaknya harus deh ini dibahas. Kayak misalkan contoh ya behavior lah, perilaku udah berjalan nih, ini kayaknya bikin kita berantem terus nih, sirkumnya, ya entah karena misalkan contoh, ya sama-sama yang selisih lah karena nggak ngabarin atau karena apa misalnya gitu ya, misal. Ada satu momen, aku malah justru gini, kalau aku biasanya lebih nahan buat nggak ngomong di sini, tapi nih ngomong langsung, karena kalau ngomong langsung itu nggak ada celah buat dia kayak dapetin stimulasi input dari orang atau hal-hal yang lain bisa bikin dia distract sama komunikasi kita gitu. Dan biasanya aku bakal pastiin juga kayak ini taruhnya di awal, aku bakal taruh ini di awal karena aku nggak mau di pertengahan, karena pasti udah happy terus tiba-tiba rusak di pertengahan ke akhir kan, malah nggak enak dong jadinya kan. Jadi ya tetap harus ada gitu kan, karena ya namanya kita berhubungan tuh kan ya kita dimanapun pasti tetap ada aturannya, maksudnya bukan hal-hal yang kayak selingkuh aja sih, maksudnya kayak hal-hal yang bahkan kayak kesadaran lu aja deh gitu, misalkan kayak masalah ngabarin gitu kan, maksudnya ya kalau misalkan emang kiranya secara logikanya nggak ngapa-ngapain, at least maksudnya kayak di rumah nih gue juga lagi nyantai nih, udah jam-jamnya santai, tapi lu kayak berusaha justru nggak ngabarin atau something yang lain gitu ya, tetap masih kabar, so kayak kenapa kayak gitu maksudnya gitu ya. Kalau emang misalkan yang penting ngomong aja kalau kayak gitu, maksudnya daripada nggak ngomong sama sekali, karena menurutku ya namanya hubungan itu kan yang paling penting adalah ya komunikasi kan. Aku punya strateginya soalnya. Jadi jadi ketika seseorang dia tidak mengabari, mungkin ketika memang dia padahal dia lagi leluasa ya, menurutku mungkin di situ bisa jadi secara mental pertama dia ada suatu hal yang mungkin dia sedang lelah gitu, mungkin dia nggak mau untuk bicara itu, karena kita tahu ya ada energi sosial ya, ada emosi kayak gitu, dan mungkin di situ dia lagi ngedrain banget. Yang pertama kayak gitu. Terus kedua, aku punya strateginya, jadi bahwa ketika dia melakukan hal-hal yang positif, kita reinforce dia. Jadi misalkan di momen dia itu hubungin, mungkin biasanya siang berhubungin tapi sekarang udah pagi dihubungin, kita bisa uji dia, aku senang deh kalau kamu itu kamu itu dari pagi ini udah ngabarin aku kayak gitu, dibanding kalau misalnya kan kita nge-blaming ke si pasangan gitu. Kalau menurutku gitu ya, maksudnya hal-hal itu membuat menjadi lebih nyaman lah dibanding kayak kita menyalah-nyalahkan seseorang kayak gitu. Berikan perhatian pasti melakukan banyak hal yang baik ya. Iya betul. Gitu. Hanya kalau ngegarisin dari tadi ya interaksi ya kayak kita ngomongin selingkuh tuh, kemarin juga baru belajar tuh, sebenarnya udah belajar cuma kayak lupa kali ya, pernah ya mungkin Om Roy juga tahu, ya mungkin Om Afi juga tahu lah. Ada tuh namanya teori belajar sosial punyanya
Maaf ya kalau salah ya. Dr. Frankenstein. Enggak, punyanya Bandura. Duterte. Ya itu lah punyanya. Kalau nggak salah namanya Albert Bandura. Nah itu teori belajar sosial. Iya. Nah itu juga basicnya kita itu manusia itu kan belajar itu dari pengaruh lingkungan, terus ya kita individu, ya tadi reinforce. Ini semua itu tuh punya keterkaitan yang kuat gitu. Makanya ya orang bisa selingkuh itu juga pasti ada faktornya banyak kan, karena lingkungannya juga. Misal kayak teman-temannya kayak ya tadi kayak temanku bisa kayak nggak keren lu, nggak asik kalau nggak selingkuh, cobalah selingkuh. Jadi kan yang tadi kita nggak punya pemikiran kayak gitu, jadi kepengen karena kesampingkan nih pikiran pasangan, karena yang dipikirin ini lebih mayoritas dan lebih banyak nih gitu. Jadi kalau misalnya kayak ketemu orang-orang kan kayak gini kan, cemen lu gitu, kayak nih sini dong nih udah kayak gini kayak gitu, lu coba dong kayak gitu kan. Apalagi kan masa SMA itu masa-masa pencarian jati diri ya. Iya. Jadi kita kan nyoba tuh kita kan kita tadi kita explore, kita lakuin lah segala macam. Sampai akhirnya ya itu kita dapetin reinforce, ya mungkin reinforce yang ya tadi ya aku ngalamin sendiri ya kok kayak gitu. Akhirnya kita balik lagi ke awal tuh, ke lingkungan lagi. Lingkungan itu akhirnya nggak bentuk diri kita, penyesuaian kembali. Akhirnya nggak bentuk perilaku kita. Kayak gitu. Jadi memang ya istilahnya sama sih, ini sebenarnya kata-kata yang sering diejek juga. Kayak katanya kemarin tuh waktu si siapa sih namanya yang nyanyi itu? Apa? Yang nyanyi lagu evaluasi siapa namanya? Oh, India gue. Ya India. Si Baskara ya. Baskara ngomong kan, nggak ada orang nggak bisa nyanyi. Temuin suara lo sama. Ya semua orang bisa nggak selingkuh. Maksudnya ya namanya kita manusia mungkin ya selingkuh pasti ngalamin. Cuma maksudnya ada aja pasti yang timingnya tuh enggak. Semuanya kan basicnya sama. Ya kita kesadaran logika kita buat mikir kayak sebab akibatnya, terus kayak investasi kayak gini tuh buat apa sih kayak gitu, maksudnya kita terusin gitu habit kayak gini gitu kan. Maksudnya ya aku sendiri sih ngalamin jujur aja kayak nggak nyaman gitu, maksudnya sebenarnya nggak nyaman, tapi ya karena ngegedein cinta itu karena ya basicnya sayang atau apa yang segala macam bullshit itu ya, cuma bikin jadi berantakan. Satu ya apa-apa jadi nggak tenang mau ngapa-ngapain, jadi kita harus kebagi porsi dua hal, pasangan A pasangan B gitu ya. Dan waktu itu kan berbarengan, nggak bisa kita atur-atur kayak ini jadi gini. Sampai akhirnya nyari-nyari cara gimana caranya, kayak misalkan contoh kayak dalihnya bilangnya break dulu lah apa buat bisa ke si A gitu, ntar baru gini-gini ke si B lagi gitu. Dan itu menurutku bikin capek karena toh pada akhirnya kita bakal ditagih lagi, mau sampai kapan breaknya, mau sampai kapan gitu terus gitu. Makanya akhirnya ya cuma dapat capek doang, dapat capek motor. Kayak misalkan kita harus bagi-bagi waktu. Misalkan contoh udah bagi-bagi nih, kita jalan ya hari ini, janjian juga sama si B. Jadi kita jalan ke jam 8, soalnya aku ada kerja kelompok tugas. Sampai rumah sih tanya lagi di mana. Bahasa kasarnya lagi di rumah. Kita nggak balas chat, misalkan contohnya kita kan nggak tahu ya, nggak balas chat ditanyain. Padahal kita lagi sama si B gitu ya, sama si B. Kan kayak benar-benar dengan perasaan yang nggak tenang gitu kan. Yang ini cuma bikin frustasi sendiri, kayak gue udah masuk ke lubang yang sebenarnya tuh ya nggak harus dimasukin kayak gitu, nggak usah gitu maksudnya. Tapi kalau break itu masih banyak sih zaman sekarang. Masih Ada suka break. Kalau gue pernah ngalamin juga, masih ngalamin break mah. Break berarti kan kayak fase istirahat gitu Ya setengah putus lah, putus, kayak maksudnya nggak komunikasi tapi tetap dalam arti punya status gitu. Nggak komunikasi aja, basicnya kan kayak nggak chatan nggak apa gitu. Tapi dari ini observasimu, surveimu 100% yang break langgeng atau semuanya putus? Biasanya putus. Ya. Biasanya putus. Soalnya dugaan gue dari dulu tuh pas SMA, ada teman lo break dulu. Cuma alasan mau putus aja, cuma lama-lamain. Ada istilahnya gini kan, seni break itu adalah seni menunda putus. Kayak ya nyari celah nih, kayak misalkan nanti nih selama break itu kita nyari celah nih, cewek ngapain, ketahuan aja misalkan ya sama cowok deket lah misalkan, udah jadi alasan nggak mau balik lagi, kamu kemarin kuliah sama cowok, udah selesai kayak gitu. Kalau aku mikirnya kalau emang cinta dulu sih pas SMA mikirnya kalau emang ngapain break, betul. Buat apa breaknya? Tapi kadang bahkan kayak aku tuh mungkin gak nyebut ini break karena emang gak komunikasi, tapi
timingnya emang gak ngomong break, tapi emang udah sama-sama mutusin, udah gue gak mau komunikasi dulu, udah kayak gitu aja. Kayak gitu, nggak ngomong, nggak kayak gue mau break ya, enggak, tapi emang secara sadaran gitu kayak ya udah gue gak mau komunikasi dulu aja sementara waktu, gue punya waktu sendiri aja. Si ceweknya juga mikirnya kayak gitu, ya udah. Sampai di timing ya kayak pacar gue sekarang gitu, gue sempet tuh tahun kemarin kayak break dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, gue bener-bener lama tuh. tahu kan, lama kan, lama nggak komunikasi sama sekali. Itu kan ya itu break, ya bukan break. putus. Enggak, emang break doang. Tapi kan ya tadi gue bilang break ya nggak ada omongan kan, gue bilang nggak ada omongan putus. Ya sampai timingnya, ya namanya gimana ya, namanya kita break itu kan kayak berusaha nyari-nyari tapi kayak nggak ketemu juga, kayak emang udah capek, demi lo mau gue lagi aja kayak gitu udah. Sampai timingnya akhirnya ya udah ketemu lagi, ngomong baik-baik, udah kayak gitu. Berarti kalau akhirnya lanjut langgeng ke hubungan yang lebih resmi, jadi nggak benar 100% break itu pasti putus ya? Iya, tapi maksudnya kalau dibilang mayoritas, ya. Tapi kalau misalkan belum tentu, iya belum tentu juga. Kan kuotanya, maksudnya persentasenya lebih banyak yang endingnya putus dibanding maksudnya yang bertahan, karena ya apa ya, kita dikasih peluang buat nggak berkomunikasi. Di situ kita punya ruang celah untuk kita ngelakuin hal yang dia nggak tahu kan. Justru lebih aman dan lebih enak sebenarnya kan, menurut sebagian orang kayak, gue mau selingkuh juga dia nggak bakal tahu, juga gue nggak chatan gitu kan. Karena saat itu gue mikirnya malah bukan itu, saat itu mikirnya kayak gue pengen fokus aja sama diri sendiri, kayak pengen bebas main game, bebas tidur tepat waktu. Selingkuhnya cowok tuh kayak gitu. pengen lebih banyak waktu ngurusin mainan ya kayak gitu. Jadi emang nggak udah, ya itu gue bilang udah turning point-nya udah nggak mikirin buat selingkuh, karena emang aku juga masih punya pikiran gini om, kalau misalnya kayak tiba-tiba keluar sama cowok sih, kan gue belum ada kata putus ya, tapi tiba-tiba gue ngelakuin hal ini, tiba-tiba gue diputusin, gue nyesek juga, kayak gitu pemikirannya. Ada pikiran gitu, akhirnya sampai ya ketemu lagi, barulah gitu. Tapi masih hubungan nggak, chattingan nggak? Ya, sekarang pacaran. Nggak, maksudnya ketika Oh masih, tapi nggak seintens itu, cuma kayak misalkan aku posting apa ntar dibales, tapi nggak. Oh, berarti balasnya as a friend. As a friend. Kata panggilan nggak ada? Ada, tapi Beb, itu nggak begitu. Emang ya nggak pakai sayang gitu, cuma kayak ya Alutfi aja, kayak gitu aja. Ya karena memang ya tetap balas kayak aku posting nih kayak, ih asik tuh kemana, lu kayak gitu, terus abis itu udah ngilang lagi, kayak gitu udah. Terus kalau aku posting di Instagram masih suka ya di like, di love, kayak gitu loh, kayak dikasih reaction lah bahasa gitu kan. Tapi kalau di DM ditanya nggak dijawab, kayak gitu. Terus pertanyaanku ya buat Om Rio sama Lutfi, hal apa yang menurut kalian itu bisa dianggap selingkuh? Om Rio dulu ya, yang udah berpengalaman membina keluarga. Pengalaman jauh berdasarkan pengalaman pribadi aja kali ya. Iya. Yang pasti sih ya chattingan intim sama cowok lain itu sih udah termasuk selingkuh sih kalau intimnya sejauh mana Om? Nanya chat itu nggak boleh dilihat sama aku. Oh, ada kerahasiaan. Ada kerahasiaan di situ sih. Dan yang apa ya, ini perspektif aku karena kebetulan aja yang emang jadi korbannya dan 2 kali. Dan yang pertama dia dari chattingan BBM-nya, terus ketika misalkan aku mau buka tuh awalnya dia duluan sih. Dia pacar pertama maksudnya? Pacar pertama suka buka BBM-ku kayak gitu. Terus kita minta balik. Terus aku cek balik, terus lama-lama dia kok gelisah, terus lama-lama ketahuan chatnya. Terus kalau yang pacar kedua nggak tahu dia udah pacaran atau enggak sih, tapi kayak aku di mall nunggu mobil transit, dia mau pergi ke rumah tantenya, terus malam-malam aku tungguin dia untuk sampai bus transit. Terus ketika dia lagi ngecek handphone di ruang tunggu, aku ngeliat, terus dia kayak ngindarin kayak gitu. Kenapa kayak gitu kan? Ya, terus ternyata aku takut kamu marah katanya. Udah ketahuan kan kayak gitu. Terus sampai akhirnya ternyata dia mau dijemput sama cowok lain sebelum ke rumah tantenya. Nanti sama cowok itu diantar dari tempat stasiun bus atau apa, nanti ke tempat tantenya. Kayak gitu. Sama jawabannya sih, keterbukaan sih. Kalau udah mulai ada sesuatu yang kayak dirahasiain, ya kadang ini udah sengaja ya. Kayak misalkan contoh kayak yang kan buat ke WhatsApp, misalkan kayak pinjam dong handphonenya sebentar, mau ini nih, mau nyari apa misalkan di Google, handphoneku mati misalkan.
baru mau buka udah nah udah tuh maksudnya udah kayak itu kan kita nggak udah bahasa gestur ada yang disembunyikan kan tapi kan dalam arti ya kita nggak tahu memang kebenarannya apa cuma maksudnya dalam arti sebagian besar yang sering terjadi tuh atau biasanya nih kalau ketemu tuh nggak bawa HP-nya dimatiin HP-nya dimatiin terus kayak misalkan itu biasanya nggak punya HP kedua tuh biasanya. Iya nggak punya HP kedua. Atau biasanya WA-nya ada tapi kayak di uninstall atau misalkan kalau kayak kontaknya kayak diblokir dulu terus diarsip kayak gitu. Jadi kadang ya banyak celahnya. Cuman yang gue bilang tetap aja pasti walaupun udah tetap kalau kita selingkuh ya kita tahu itu salah pasti tetap ada perasaan takut kalau HP-nya mau disentuh kan kayak gitu. Tapi kan itu kan kalau kita lagi langsung. Nah kalau nggak lagi ketemu langsung biasanya kayak ya menurutku tuh udah kayak udah banyak banget perubahan sikap yang kelihatan. Gitu ya. Perubahan sikap yang kelihatan. Contoh kayak tiba-tiba kayak ya udah gitu. Kalau marah kayak ya udah, gak apa-apa. Kalau bisa marah lama nih. Maksud kadang kan ada yang bilang marah-marah itu sebenarnya nggak baik. Cuman kadang-kadang salah satu cara untuk tahu itu dua hal itu. Kalau misalnya tiba-tiba marah tuh meledak-ledak, terus tiba-tiba nggak lama periode sebulan 2 bulan ke depannya misalkan tiba-tiba si cewek ini jadi kayak yang kok malah jadi yang adem ayem jadi yang adem ayem aja ya udah nggak apa-apa deh nggak masalah bijak ya bukan karena dia makin ngerti tapi ya karena dia udah punya pengalihan yang lain terus gitu udah nggak banyak cerita lagi jadi ada komponen lain betul karena udah cerita yang menarik itu udah diekspresikan ke cowok lain jadi ketika mau diceritain tuh udah nggak bahagia udah kayak interest lagi capek paling sama terakhir itu udah susah diajak ketemu susah diajak ketemu udah alasannya ada aja entah apa ini itu udah tuh paling gede nah energi udah habis di si cowoknya lain energi uang energi perasaan utamanya atau udah punya janji juga sama si orang lain itu kan yang terjadi makanya ya kalau aku pribadi sih kayak gitu atau biasanya ya kayak ya itu sih namanya kita mah ya apa tuh gak ada yang tahu kadang udah berusaha mau nyembunyiin aja tuh ya namanya sekarang WhatsApp kan ada yang namanya WhatsApp GB WhatsApp apa ya yang diakses tetap nongol juga kan kayak gitu ketahuan juga ya udah aku pengen nanya yang soal tadi Om Rio yang tadi ceweknya mau nganterin dianterin sama cowok lain itu ya Om dijemput kalau misalkan situasinya itu dia cerita dia kemukakan tanpa ada rahasia apakah Om menerima itu apakah itu tidak dianggap menjadi perselingkuhan misalkan dia cerita kayak aku mau dianterin sama si ini dulu ya ke saudara gitu apakah itu termasuk perselingkuhan nggak kalau menurut Om? Aku sih waktu itu pokoknya paling langsung merasa udah marah ketika emang kalau misalnya pacarku itu kayak dekat sama cowok lain ini apalagi dijemput kayak gitu pasti kalau dia ngomong jujur aku akan langsung marah terus ya kenapa harus dia kayak gitu nggak ada orang lain kah kayak gitu pasti aku langsung mempertanyakan itu sih atau ada masuk ke mana ini? Enggak. Menurutku kalau untuk perselingkuhan sih itu valid di personal masing-masing dan menurutku itu yang paling benar udah dari pribadinya ya. Nah, karena intinya itu aja. Memang kalau musik itu kita nggak habis. Jadi kan memang tindakan ini tuh tindakan yang termasuk ke dalam semuanya nggak korek dia doang. Karena di sini kita berpasangan. Lutfi Lutfi belum pernah. Raffi udah pernah. Belum pernah. Ayo, Mafi bener. Gimana Mafi pernah ngalamin nggak? Aku ngerasanya kalau aku diselingkuhi terus gitu. Ngerasanya, tapi dia nggak konfirmasi itu. Tidak. Gitu. Tapi menurutku ini bisa menjadi pembahasan yang menarik menurutku ya. Bahwa
menurutku karena aku tuh orang yang memang worryan banget tuh sama cewek gitu, dan aku cukup sering mengungkapkan juga gitu bahwa aku nggak suka kamu deket sama orang ini, aku nggak suka kamu deket sama orang ini, aku nggak suka deket sama orang ini. Dan pertama dia akan menjadi tergugah gitu untuk melakukan hal tersebut gitu ketika lagi kesel. Terus kedua akan semakin banyak yang dia tutup-tutupi ketika hanya dekat dengan temannya gitu. Dan ya setelah ya aku lihat-lihat sih memang kayak mereka ini pada selingkuh pertama karena bisa jadi mungkin standarku yang terlalu tinggi gitu untuk dalam hal kayak perselingkuhan gitu, yang menjaga hubungan dengan orang lain ya di luar kalian gitu ya. Iya, kayak standarku kayak terlalu tinggi, batasan-batasan itu terlalu tinggi gitu di orang yang memang supel banget lah gitu. Ini orang nih emang awalnya nih emang dia tuh ekstrovert banget gitu, dia emang suka bergaul dengan lawan-lawan jenis, dan memang apa ya, mungkin karena aku orangnya cukup menutup diri, jadi kecenderungan itu untuk mendapatkan orang yang memang dia supel ke lawan-lawan jenis ya gitu. Terus nah menurutku ya itu sih karena standarku yang terlalu tinggi, aku juga jadi overthinking. Jadi ada hal-hal yang kayaknya ini untuk kebanyakan orang ini sebenarnya dilewatin aja udah, fine aja. Salah satu contohnya adalah kayak di hubunganku yang terakhir, jadi memang orang ini tuh dia sangat belum bisa move on dengan si mantannya. Udah 2 tahun lewat gitu. Iya. Terus habis itu memang si mantannya sering ke rumah gitu, dan pas jadian sama aku mantannya ke rumah, terus dibukakan pintu, terus dibawain kue sama si cowoknya, ngomongnya aku pengen ketemu sama mama kamu kok, aku cuma pengen minta maaf sama mama kamu. Ngobrol, terus baru cerita kayak jam 8-nya gitu. Nah jam 5-nya itu dia kayak nge-confirm ke aku dulu kan, jadi rumahnya kan di situ tuh. Dan itu di hari Sabtu yang biasanya kadang aku suka main gitu, main bareng di sini sama teman-teman. Dan di situ dia bilang kalau kamu udah pulang belum, kayak gitu. Belum, nih aku lagi main gitu. Itu di jam-jam si cowoknya datang gitu. Dia sih ngomong sekitar jam 4-an datangnya, dan gue mainnya jam 4-an juga tuh. Gitu. Terus pas jam 9 malamnya aku lagi nyiapin, pokoknya tuh besoknya puasa gitu. Besoknya puasa, aku nyiapin makanan buat puasa. Bener-bener saat itu bete banget. Saat itu udah aku lagi masak, aku udahan masaknya kan. Dan aku kayak cuma minta penjelasan aja gitu, kayak butuh penenangan aja gitu bahwa itu enggak kok, bukan apa-apa, aku pengen digituin gitu loh, pengen yaudah at least aku kasih penjelasan apa deh. Nah ini dia malah malah bete balik, kabur mau tidur gitu, malah betein aku ya. Terus dan dari situ memang aku udah 50-50 banget tuh, maksudnya udah yang menganggap ini dia selingkuh nih gitu. Terus ya udah ya aku beranggapan bahwa itu dia selingkuh, dia dia membukakan pintu, dia nyuruh masuk. Dan aku sih ngerasa mungkin kalau itu terjadi pada orang-orang, mungkin itu tidak menganggap itu sebuah perselingkuhan gitu loh. Untuk yang orang-orang tertentu ya. Iya, dan aku menganggap kalau itu selingkuh jadinya jadi banyak hubungan-hubungan yang selesai lah gitu. Karena mungkin standarku terhadap perselingkuhan itu terlalu tinggi gitu. Dan
menurutku itu juga yang membuat kayak apa, kita ini kayak wow, aku diselingkuhin gitu. Padahal mungkin untuk orang-orang lain hal tersebut tuh bagi cowok-cowok lain mungkin nggak diceritain mungkin, atau mungkin ya itu tidak dianggap sebuah perselingkuhan. Jadi enggak, gue nggak pernah diselingkuhin kok gitu. Menurutku itu menjadi aspek penting juga sih, sebuah standar sebuah di perselingkuhan, dan harus lihat-lihat orang juga kalau untuk menerapkan batasan-batasan perselingkuhan itu. Kalau mencari orang yang emang supel banget sama orang, ya jangan harap bisa standar sesuai kemauan kita ya. Kita gitu. Dilema juga ya, bingung juga ya. Kamu ngeliat dirimu satu sisi mau mengerti kesupelannya dia, tapi di satu sisi perasaan melihat dia dekat sama lawan jenis itu ya nggak bisa terhindarkan. Kayak apalagi kayak di bareng gitu, misalnya dirimu ada pacarmu terus ada mantannya dia di satu rumah. Kalau aku di posisimu pas, soalnya aku kayak ngerasa hal yang sama juga ya. Pasti panas lah nih, ngapain orang ini pernah menjalin hubungan sama pacarku terus datang ke rumah pacar kayak gitu dengan alasan mungkin dari silaturahmi lah segala macem. Tapi nggak mungkin, Nggak make sense. Jujur aku juga panas juga sih ketika dia itu main sama temen-temen cowoknya. Oh, yang lain juga ya. Jadi dia emang kebanyakan temennya cowok-cowok semua gitu. Dan kayak lebih sedikit teman ceweknya gitu. Ada sih satu yang emang dia cukup dekat sahabatnya dia kayak gitu. Nah, cuman apa namanya, dan itu tadi ya, aku berusaha untuk memahami itu gitu. Jadi aku bahkan ngomong sama dia bahwa aku ngomong kayak gini, di dalam hatiku aku tuh nggak nyaman, cuman secara logika ya aku tahu kamu tuh nggak salah gitu. Dan akhirnya ya padahal di situ aku berusaha untuk apa namanya, berusaha untuk make sense lah gitu, biar semuanya itu tenang lah, secara terbuka lah gitu. Tapi justru itu malah membuat dia menjadi menutupi gitu loh, buat dia nggak mau aku sakit, jadi ditutup-tutupin. Tapi justru malah itu malah jadi lebih parah gitu, ketika aku tahunya dari orang lain gitu. Dan aku sih ngeliat kayak cukup banyak gitu, kayak orang bahkan kayak iya kemarin apa dulu pernah pacar gue jalan sama mantan gue waktu itu dulu, ya udahlah. Banyak yang kayak gitu setelah aku lihat oh iya juga ya. Jadi bisa jadi memang ya perselingkuhan tuh udah menjadi apa ya, hal-hal yang umum gitu dilakukan gitu. Cuman caranya aja yang iya, jadi yang benar-benar setia, benar-benar 100% setia, kayaknya menurutku ya kayak agak jarang gitu. Gitu. Dan menurutku sulit juga untuk mencari cinta yang benar-benar tulus, karena belum dapat aja gitu. Iya. Iya kan, ada yang bilang cinta itu bullshit karena belum dapetin cinta yang setia aja sih. Ada yang bilang semua laki-laki itu sama semua ya karena ya belum dapetin laki-laki yang memperjuangkan dia, yang punya kasih pengorbanan sih. Aku ngeliat ya itu baik lagi kan, apa, soal perselingkuhan subjektivitas, soal cinta menurutku juga kayak subjektivitas juga sih. Sejauh mana kita punya pengalaman menyenangkan atau hal yang kenangan yang buruk tentang cinta, itu akan menentukan kita apa arti kata cinta sih. Ya, jadi memang menurutku sih cinta yang tulus itu tidak apa, bukannya tidak ada ya, tapi sangat sulit dapatkan gitu. Karena tulus itu kan artinya walaupun dia tidak mendapatkan keuntungan apapun, walaupun dia mendapatkan masalah apapun, dia akan tetap sayang, dia akan cinta gitu. Tapi itu pun bisa jadi anomali gitu. Ketika dia tulus dengan seseorang, artinya dia yang sangat mencintai seseorang ini, in the next, misalkan dia putus gitu kan, in the next relationship, dia akan kemungkinan masih akan meninggalkan membawa perasaan cinta yang tulus itu ke yang lama, karena dia udah sangat tulus banget nih sama yang
kemarin gitu. Dan menurutku orang yang setia pun juga bisa juga tuh kemungkinan akan menjadi selingkuh secara perasaan juga, karena emang sifatnya dia setia gitu, setia dengan perasaannya, tapi secara komitmen berubah, tapi perasaan tetap setia kayak gitu. Dan itu membutuhkan pengorbanan lagi untuk lawan pasangannya untuk mungkin menimpa dengan memori-memori yang lebih baik hubungannya, kayak gitu. Menurut kamu gimana? Soal yang mana ini, cinta setia tuh? Kalau aku sih masih di argumen yang sama sih, cinta setia itu terkonfirmasi dengan adanya waktu. Ketika kita membuktikan di ujung akhir hidup kita masih tetap setia, ya udah kita ya dianggapnya memang verified untuk setia kayak gitu. Nggak bisa yang masih berjalan 5 tahun, 10 tahun usia pernikahan, ya belum bisa terverified dikatakan setia, karena kan masih ada sisa waktu hidupnya dia. Gitu sih. Nah, aku juga pernah dapat juga kata gitu ya, melengkapi tadi. Bahkan istilah jodoh aja tuh nggak bisa dikategorin sampai menikah doang. Nggak bisa. Justru benar-benar sampai ya dipisahkan oleh ya maut. Itu baru namanya jodoh gitu. Kalau jodoh sampai menikah doang terus tiba-tiba cerai, bukan jodoh namanya. Tetap aja gitu. Makanya ya namanya setia itu memang dalam arti bertahan ya kan, yang menurut kita gitu kan. Cuman ya dalam arti dalamnya seperti apa ya kita nggak pernah tahu gitu ya. Ya tadi ya diam-diam ya kita apa segala macam kita begini gitu. Ya setidaknya sih maksudnya dalam arti manusia itu emang gak ada yang sempurna. Maksudnya ya kita pasti punya hasrat lah untuk ya mencintai, untuk suka sama sesuatu gitu ya. Tapi dariku pribadi sih intinya kita kan dari orang dewasa. Maksudnya sekarang kita bertiga itu udah dewasa. Maksudnya at least punyalah kayak kesadaran baik dan buruknya. Maksudnya resiko dari yang kita ambil tuh apa gitu. Karena kalau kita ngomongin anak-anak pasti nggak bakal masuk. Karena pasti dalihnya tetap aja bakal ada lagi kan, kayak tadi lah. Tapi intinya semuanya itu juga ada karena kesempatan pasti. Ya kalau misalkan kayak hubungan udah dibangun dalam arti yang sesederhana mungkin, yang santai, yang maksudnya kitanya tuh ya udah apa aja kita welcome gitu ya, maksud dalam arti pasti juga bakal ada kesempatan. Itu dari segi finansial mendukung juga, itu pasti bisa bikin kita ada ya tadi punya gadget banyak segala macam ya, seperti itu ya. Intinya semua itu nggak akan segitu signifikan kalau memang si individunya ini punya kesadaran. Makanya menurutku ya selingkuh itu bukan penyakit, tapi emang ajang aja gitu. Memang salah satu tahapan pribadi gitu. Karena memang hakikatnya berhenti enggaknya tuh nggak ada kayak obatnya. Obatnya ada mungkin yang nemu orang yang tepat. Maksudnya nemu orang yang tepatnya tuh nggak cukup. Kalau misalkan dia sendiri tuh masih belum sadar kalau itu tuh nggak baik gitu kan. Kayak masih banyak kok orang-orang mana kayak kita misalnya ngeliat perselingkuhan artis kayak kan cantik banget pacaran, kok bisa selingkuh ya. Karena nyatanya berarti standar cantiknya dia itu sama yang dimaksud sama cewek itu beda. Ada kan yang kadang kita sering dengar kan cantik menurut orang tapi enggak buat kita gitu kan maksudnya. Nah aku sampai di titik kayak bodo amat lah orang mau ngomong apa gitu. Oh ya maksudnya ngejalanin gue sendiri ya udah gitu, mau katanya apa juga tetap aja jalanin kayak gitu. Karena kalau kita dengerin kata orang sampai kapanpun pasti nggak bakal ada yang baik. Namanya orang pasti pengennya juga ya cepat-cepat udahan ya kan. Karena yang suka bukan kita doang mungkin ya kayak gitu kan. Makanya yang paling penting itu ya selalu berpikir positif dan ya tadi selalu berikan yang terbaik. Ya kita juga harus bisa ngertiin posisi juga. Ya wanita itu juga sama kayak kita manusia juga. Maksudnya punya beberapa kekurangan ya maksudnya. Kalau emang salah, kalau menurutku ya nih, ku pengalamanku pribadi gitu ya. Kenapa aku bilang kayak kalau orang selingkuh tuh juga bukan kayak penyakit. Maksudnya kan ada mungkin langsung dipangkas. Tapi kalau aku pribadi pernah ngalamin sampai titik yang kayak udah, coba gue pengen sampai jauh mana kayak gitu. Sampai akhirnya nantinya timingnya dia ngalami sendiri tuh capeknya kayak apa. Dia ngomong sendiri ke aku lagi, misal kayak udah terus mau sampai kapan lo kayak gitu kayak ya udah cukup kayak gitu, ya udah selesai. Maksudnya kayak ya gue selalu pikir gini sekarang kayak ya kesempatan itu memang gak datang 2 kali. Tapi menurutku ya kayak aku juga percaya kayak kalau aku aja bisa berubah, pasti akan ada juga orang yang bisa berubah juga. Makanya kadang kalau aku ngalamin itu aku juga berusaha buat kasih kesempatan juga. Tapi dalam arti tetap lah kalau misalkannya mungkin terjadi lagi ya,
ya mungkin udah. Kan kadang ada yang bilang kayak kalau keterusan dimaafin itu kan bego kan. Iya. Tapi ya dalam arti kita juga tahu koridornya. Dilihat lagi kalau emang bukan terjadi lagi dan kita tahu udah kecium baunya, ya itu kan chance kita kan. Ya kalau misalkan chance kita gimana caranya kita supaya mengupayakan dia nggak ngelakuin lagi gitu kan. Itu kan ada di kita juga. Kita yang jaga koridornya, bukan cuma sekedar ngasih aturan doang atau ngasih lu nggak boleh, tapi kita juga ngasih kenyamanan juga kan. Dalam arti biar sampai lu tuh nggak bisa mikir selingkuh lagi deh. Lu sama gue aja kayak gitu maksudnya. Dalam arti ya udah cukup gitu maksudnya, udah capek maksudnya gitu, kayak gitu capek, kayak ya bermain hati tuh nggak enak, makanya akhirnya kayak aku bilang Iya. kayak gitu. Rasa bersalah yang tinggi sih. Iya, kayak aku bilang kan misalkan kita sama yang sekarang kayak ya gue sih maksudnya gue juga manusia ya, kenapa kira gue bilang aku bisa bertahan sampai sejauh ini, maksudnya ya selain tadi ya maksudnya menurutnya paling penting adalah menerima sih, menerima segala macam apa yang kita lakukan. Kalau dalam arti masih baik, kayak gini nih, aku pakai kostum begini, main itu kalau wanita maksudnya udah nggak mikir malu, berarti dia emang maksudnya tulus sama aku gitu. Iya. Tulus sama aku gitu maksudnya, dalam arti kayak ya dia nggak mikirin penilaian orang tentangku gitu, kayak dia cowok kayak gitu, cowok kayak ini, enggak, dia nggak kayak gitu. Tetap aja silakan posting aja, itu kan pribadi, karena kesenangan orang itu kan sifatnya ya relatif ya kan, kita nggak usah nyamain, maksudnya tetap dia bakal bilang gitu. Tapi kalau kamu posting, kok usahain juga yang bagus, justru dia ngasih support kayak ngomong kasih yang bagus biar orang tuh ngeliatnya juga jangan yang kayak setengah-setengah ya setengah-setengah kayak apaan sih, kayak anak kecil gitu. Maksudnya bikin yang bagus, yang profesional sekalian kalau bisa gitu. Jadi ya aku dapetin itu ya, terus apalagi celahku buat nyari orang lain yang kayak gitu, belum tentu orang lain cinta sama aku tapi mau nerima aku kayak begini kan, kayak gitu. Makanya yang paling penting susah, maksudnya kalau aku bilang pas udah kayak sekarang akhirnya ngomong kayak gini ya, maksudnya kayak ya udahlah aku mah nggak apa-apa, maksudnya kadang ya kayak kalau aku salah maksudnya aku juga ya pasti bakal ngutamain ya minta maaf ya pasti ya kayak gitu. Terus aku upayakan sih maksudnya jangan sampai lah ya untuk masuk ke dalam ranah perselingkuhan lagi. Maksudnya kalau masalah-masalah kecil maksudnya ya, atau masalah lain ya ya lebih maksudnya konfliknya sekarang lebih ke bermain-mainan, lebih ke yang lain-lain gitu, maksudnya kayak lebih kayak intensitas kabar aja atau kayak kesibukan ya kayak gitu sih. Maksudnya enggak sih, enggak sampai kayak berpikiran orientasinya harus kayak chat apa gitu, enggak. Kalau misalkan lagi ketemu paling sesekali aja ngelihat, mau kalau udah ya udah gitu. Karena percaya gitu intinya. Wah, ada yang mau dikulik lagi? Udahlah kayaknya udah kepanjangan nih kita. Bisa udah lewat. Iya bisa udah lewat, udah nih udah episode terpanjang ini. Sejam setengah jam. Jam setengah. Ini kayak podcast kita yang apa, yang sambil episode kedua ya. kayak Kapal Gading kan 1 jam 40 menit. Iya. Berapa? Masya Allah. Iya benar. Jam 8. Iya. Buset, bener. Lama juga. Iya, setengah 8 ya emang. Udah guys, ya guys. Udah sih dari aku. Aku juga udah cukup sih ya. Sudah juga. Ya nanti mungkin teman-teman bisa tentuin sendiri konklusinya kayak apa ya. Karena memang cukup beragam dan variatif sekali nih kalau kita ngomongin perselingkuhan kayak gitu intinya. Oke guys, sampai jumpa lagi di Berikutnya. Muslim.